Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor CPO. Yang pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BPT, keempat Gesco, kelima LSIP, keenam ALI, ketujuh SSMS, kedelapan SIM, kesembilan TBLA, dan terakhir IPPE. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang ditutup terkoreksi 2,81% ke harga 690. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya, TAPJI ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Tapi sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga komoditas CPO yang kelihatannya. Ya, ini kan dia habis break dengan volume besar dan koreksi juga volumenya biasa aja ya. Jadi kemungkinan retest saja nih, retest lagi dan Senin bisa technical rebound. Ya, saham CPO. Jadi masih aman, gak harusnya masih aman karena dia terus mau bentuk higher high higher low. Cuman hari kemarin itu memang ada buangan ya, hari Jumat. Ya wajar aja, volumenya juga besar. Yang penting ini jangan turun dari 3.900 untuk harga komoditas CPO. Kalau dilihat dari teknikal TAPJI lagi konsol, masih oke. Di atas 680 tuh masih ideal. Malah bisa untuk spec buy. Tapi disclaimer on ya, ini kelihatan juga buangannya dengan volume kecil. Saat dia konsolidasi 3 hari itu volumenya besar. Ini nunggu momentum aja, ditarik naik lagi. Besok kalau harga komoditas naik nih. TAPJI kalau dilihat dari candle weekly-nya memang lagi konsolidasi. Bahkan dari April ya, udah 6 bulan, hampir 7 bulan dia konsol. Tapi sudah membentuk swing low di 4 minggu terakhir. Tinggal nunggu break 750 uptrend akhir tahun. Jadi seminggu ke depan potensi untuk TAPJI ini nembus 750 ya, target arah. Yang penting jangan turun dari 680. Itu aja untuk TAPJI. Jadi menarik nggak untuk TAPJI? Bisa diperhatikan untuk seminggu ke depan. Tapi ini disclaimer on, kalau saya lihat sih bagus. Ini konsolidasi untuk naik lebih tinggi. Risknya juga kecil tuh. 20 poin aja risknya. Ya 20 poin dari harga sekarang memang mantok 3%, 3,5% stop loss. Target profit minimal 720, 4% sampai 750. Tinggal tembus 750 itu udah akan uptrend. Ya, untuk TAPJI. Jadi seperti itu untuk TAPJI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DSNG yang ditutup di harga 555 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semuanya, DSNG ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DSNG sudah berhasil break dan dia koreksi dengan volume kecil. Kayaknya sih retest saja 550, 540 itu terus naik lagi. Ini kan nggak ada gap. Oh, ada gap ya. Gap menganga di tanggal 26 Oktober dia naik. Ini tutup aja, dia konsolidasinya udah oke nih, udah break nggak? Harusnya sih udah break, udah confirm karena dia volumenya juga besar 2 hari kan. Berarti buyer kuat. Stop loss saja kalau dia jebol 540 di 535, cut aja. Dari harga sekarang lumayan, memang lebih dalam ya, sekitar 5% sampai 6% lah stop loss. Target profit Bapak Ibu hitung aja dari low-nya ke neckline-nya ini. Nutup gapnya ini bisa mungkin 685 ya, kita coba tarik kemana nih arahnya. Oh nggak nyampe ya, cuman di 630. Tapi ya itu neckline, kalau ini tembus lanjut uptrend ya kalau untuk DSNG. Jadi peluang besar lah dia ke 630, 640 nutup gapnya minggu ini ya. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross saat koreksi volume kecil. Dia juga membentuk higher high, higher low. Jadi ini menarik nih, weekly-nya juga bagus nih, break dengan volume besar. Ya kalaupun retest sedikit, koreksinya ya harusnya 540 itu aja. 540 itu maksimal, lanjut lagi ke atas. Kalau mau bagus ya, minggu ini harus langsung lanjut. Jadi seperti itu. Untuk DSNG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BPT yang ditutup terkoreksi 1,49% ke harga 66. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semuanya, BPT ada distribusi oleh Credit Suisse CS 234.000 lot. Yang nampung kecil-kecil dan ada kebanyakan broker retail. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BPT buangan tapi nggak aman aja ya. Masih di atas 6465 itu ya, masih oke lah untuk BPT. Yang penting BPT jangan turun dari 465 itu. Dan ini lagi konsolidasi aja kalau dilihat ya, dengan volume weekly-nya seperti apa. Weekly-nya masih sama seperti minggu lalu. Harusnya sih rebound kalau mau bagus ya Senin untuk BPT. Seperti itu untuk BPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Gesco yang ditutup di harga 118, terkoreksi 1,6%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker sebenarnya Gesco hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Tapi ini menarik nih, ada akumulasi walaupun nggak signifikan.
Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Getsko ini gagal terus nembus 120 ya. Agak rawan nih kalau jebol 116. Pokoknya kalau dia tutup di bawah EMA 20 ini gagal. Kalau mau bagus ya, besok Senin harus langsung hijau. Semoga aja harga CPO menguat ya Senin. Hijau di atas 4.000 lagi ya, siap-siap Getsko naik tembus tuh 130-nya minggu ini ya. Peluang besar sih bisa tembus nih kalau menguat ya Getsko. Tapi candle mingguannya hammer terbalik ya. Tutupannya di harga terendahnya. Ya lihat Senin lah. Senin pokoknya jangan tutup di bawah EMA 20-nya nih. Di 117. Pokoknya 116 cut aja. Atau 115. Nah kalau mau bagus harus hijau. Langsung rebound. Minimal tutup di 120 Getsko. Senin atau Selasa. Seperti itu. Untuk Getsko langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LSIP yang ditutup terkoreksi 2,67% ke harga 1090. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinnya LSIP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LSIP kondisi seperti ini konsolidasi aja. Kelihatan juga volumenya kecil dan dia terus mempertahankan area support 1080 sampai 1100. Masih oke. Senin semoga langsung hijau ya. Harus hijau nih saham CPO juga Senin biar aman. Kalau dia Senin LSIP turun dari 1080 ya udah lemah. Berarti ada peluang dia konsolidasinya di bawah bukan di area atas ini. Ya ditutup aja. Kalau dia gagal berarti plan awal yang dia konsolidasi di atas ini gagal juga. Jadi dia akan konsolidasi di sini 1025 ya, tarik aja nggak usah 1050, 1025 ya sampai 1090. Itu naik turunnya sekitar 70 poin ya, tektok di bawah. Pokoknya Senin juga harus hijau atau kalaupun Senin koreksi yang penting tetap bertahan di atas EMA 20-nya di atas 1080. Untuk LSIP kalau mau bagus ya minggu ini ya harus langsung hijau. Ini kan dia ada koreksi, candle koreksinya minggu ini, koreksinya minggu kemarin 1,36%. Harus candle hijau. Minggu ini juga harus tutup di atas 1100 lagi biar bagus arah LSIP ya. LSIP mau uptrend nih. Akhir tahun sepertinya uptrend. Jadi tinggal kumpulin aja. Support kuatnya 1000 itu untuk LSIP. Jadi seperti itu. Untuk LSIP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ALI yang ditutup terkoreksi 1,74% ke harga 8.450. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinnya ALI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ALI juga bagus. Sepertinya ini konsolidasi untuk mencoba naik lagi ya. Kayaknya dipertahankan nih 8.400 atau toleransi 8.285 itulah. Harga sekarang masih bisa spec buy, ya. Kalau mau cut loss mepet, kalau mau cut loss sekalian konfirmasi di bawah 8.000 itu gagal uptrend untuk ALI. Ya, ALI harus langsung hijau. Kalau bisa Senin besok dan Selasa nggak lagi turun dari 8.400. Kalau dia turun dari 8.400 konsolidasinya di bawah. Masih bisa akumulasi 1-2 minggu baru naik ya. Tapi kalau mau rencananya dia naik langsung di awal November minggu ini ya harusnya langsung hijau Senin Selasa. Jangan turun lagi dari 8.400 seperti itu. Untuk ALI kalau dilihat dari candle monthly-nya hijau memang sesuai seasonality. Di bulan Oktober itu ALI biasanya hijau. Jadi kemana arahnya ya harusnya tembus 8.800 bagus minggu ini ya. Hari Jumat kalau tembus berada di atas EMA 60-nya nih menarik ALI. Potensi uptrend sampai Desember pertengahan ya bisa ditarik naik. Targetnya ya bisa sampai ya minimal 10.000 lah. 10.000 terdekat itu dan kalau sampai kuat itu bisa 11.000 sampai 12.000 untuk ALI menguji area neckline-nya ini. Nah, ini yang akan diuji ALI ya untuk 2 bulan ke depan. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk ALI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSMS yang ditutup di harga 1.425 terkoreksi 0,69%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya SSMS itu sedikit ada akumulasi tahunan yang distribusi juga besar dan bahkan broker asing AKBK YZSH. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSMS belum kemana-mana. Ini kayaknya create volume lagi ya, tapi di situ-situ aja ya. Jadi kalau kondisi seperti ini ya kita itu bergantung kepada market makernya dan juga market makernya juga melihat bagaimana kondisi untuk retail di dalamnya ya. Kalau retail kebanyakan yang potensi susah diangkat kan dia turunin dulu atau dibiarin konsolidasi. Ya seperti itu susahnya kalau saham repo ya mereka di maintain harga sahamnya. Jadi mereka juga tahu kondisi bid offer seperti apa, barang mereka di berapa kan bisa tahu tuh antrian mereka sekian lot dan antrian retail berapa lot ya mereka bisa hitung. Tuh susahnya kalau saham repo ya mereka maintenance. Saham lain juga bandar itu bisa hitung ya kondisi berapa banyaknya retail di dalam dan mereka punya barang.
Jadi seperti itu. Untuk SSMS kalau dilihat ya bagus, selama di atas 1400 bagus. Kalau sabar dan berminat SSMS, pokoknya tutup di bawah 1400, toleransi 2% 3% dari support, ya udah tinggalin, cut. Ini kalau volume meningkat ya, cuman ya itu create volume aja kelihatannya. Bagi dividen juga ya, walaupun repo tetap bagi dividen nih, konsisten setiap tahun nih. Bahkan tahun ini 2 kali dia bagi dividen, 12 Oktober dan 3 Juni ya. Jadi seperti itu. Untuk SSMS kalau secara teknikal ya, nggak lihat dia repo ya, pokoknya jangan turun dari 1400. Targetnya kemana? Kalau dia konsolidasi 1500, tektok 1400 sampai 1500. Seperti itu. Untuk SSMS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIM yang ditutup di harga 426, terkoreksi 0,93%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarnya SSMS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau dilihat di broker semarnya SIM ada sedikit akumulasi, walaupun yang distribusi juga cukup besar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM sudah kembali ke atas 420. Ini cukup bagus. SIM koreksi dengan volume kecil harusnya dijaga ya. 420 risknya kecil nih, 2% aja. Kalau nekat beli, target kemana? Untuk SIM targetnya 480. Semoga disentuh tuh. Atau terdekat dulu ya, 450 area ini. Ini akan diarah oleh SIM ya, neckline-nya ini. Jadi risknya juga kecil nih. Pokoknya kalau dia gagal bertahan di atas 420 ya false break. Cut loss-nya 2% aja, nggak usah jauh-jauh. Target profit minimal 6%. Risk reward 1:2. Menarik nggak? Menarik, cuman perlu sabar. Yang penting punya plan ya. Beli saham punya plan dan money manajemennya. Kalau takut ragu ya bisa 20% atau 30% atau 10% aja dari total portofolio untuk melihat apa benar saya buat trading plan seperti ini dan bagaimana pergerakannya dan bagaimana dengan disiplin stop loss-nya ya. Dari situ belajar bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana cara membuat trading plan ya. Seperti itu, harus belajar. Jadi seperti itu ya. Untuk SIM ada peluang sih menarik. Kalau dilihat dari weekly-nya, tutup aja dulu ya. Weekly-nya juga bagus. Memang volumenya nggak terlalu kuat ya. Dia open gap up ya. Kalau mau bagus langsung hijau ya. Nggak boleh lagi turun dari 420. Seperti itu untuk SIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TBLA yang ditutup di harga 705 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker samarnya TBLA ada sedikit akumulasi, tapi bid overnya tipis ya. Likuiditas kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, waduh TBLA juga sudah di bawah ya, tapi udah mulai ada volume meningkat nih. Bagus nggak TBLA? Ya, ini dia sudah break dari 700 ya, buy on break nekat kalau minat ya. Targetnya kemana? Targetnya 780. Support konsolidasi sebelumnya yang dia jebol turun. Ini ya. Jadi kalaupun dia ini pola dead bond harusnya bisa sampai 760 baru konsol atau baru jebol. Pokoknya ini ada teknik rebound dan potensi 760 itu. Kalau benar seperti itu ya skenarionya dibuat bandarnya ya. Pokoknya besok tuh kalau dia gagal bertahan di atas 700 ya udah tinggalin dulu stop loss, atau kalau Bapak Ibu yang nggak tega cut loss tetap hold ya sabar aja. Itu aja kuncinya, nggak ada lain, sabar. Seperti itu. Untuk TBLA langsung saja ke saham terakhir ada IPE. Langsung saja ke saham terakhir ada IPPE yang ditutup terkoreksi 6,3% ke harga 208. ARB. Kalau di broker semarinya IPPE ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPPE kondisi seperti ini dia memang distribusi ya. Tapi ini menarik kalau bisa tembus kembali 220 atau jangan turun dari 200. Itu aja kuncinya. Untuk IPPE bisa aja dia retest trendline downtrendnya ini baru hijau. Senin harus hijau tuh. Kalau bisa minggu ini dia tutup di atas 220, 250 tuh siap-siap uptrend untuk IPPE. Jadi seperti itu untuk IPPE. Kalau dilihat candle weekly-nya bagus, volume bagus, meningkat ya. Kalau mau bagus nggak turun lagi dari 200. Jadi kalaupun nekat beli ya itu 200, 204, 206 itu area beli. Pokoknya tutup di bawah 200, pertimbangkan stop loss gagal. Kalau mau bagus besok harus hijau kalau mau bisa ya. Atau Selasa minimal tutup bisa di 220 sampai 224 itu untuk IPPE. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.